Oke, halo. Perkenalin, nama aku Jeremy Frando. Nih, saat ini aku sedang em, menempuh pendidikan di sekolah ekspor. Tujuannya aku pengen tahu nih terkait sekolah ekspor dan cara untuk mengekspor, dan harapannya nanti bisa menjadi salah satu sumber pemasukan juga setelah lulus kuliah. Nah, saat ini aku mau ngobrol-ngobrol, bincang aja terkait em, produk andalan yang bisa diekspor Indonesia keluar. Nah, kita harapannya pengen meningkatkan potensi dan keunggulan yang kompetitif di pangsa pasar internasional. Nah, sebenarnya kalau kita tahu ya, ini sekedar sambil cerita-cerita aja. Itu Indonesia itu kan negara dengan apa ya, kekayaan yang melimpah nih, banyak potensi besar nih yang bisa dihasilkan oleh Indonesia. Oke. Kekayaannya melimpah dari sumber daya alamnya. Pertama, kita itu beriklim tropis ya, subtropis maksud aku. Karena kita subtropis, jadi banyak tumbuh-tumbuhan gitu, baik perkebunan tuh bisa eh, tumbuh dengan baik nih di Indonesia. Terus bukan hanya dari sektor pertanian atau perkebunan, oke. Di sektor perikanan Indonesia itu juga punya laut ya. Kita punya laut yang besar, namanya aja Indonesia, dihubungkan oleh banyak pulau, oke. Jadi sangat cocok nih sebenarnya Indonesia untuk melakukan ekspor ikan seperti itu. Terus nggak hanya itu, di bidang industri manufaktur seperti tekstil, terus pakaian gitu, Indonesia juga cocok. Kenapa? Karena melimpah juga sumber daya manusianya seperti itu. Terus ada juga industri furnitur ya, karena Indonesia ini kan banyak hutannya gitu ya, jadi sumber daya alamnya ya, bahan mentahnya itu banyak ya, mau pakai kayu jati yang seperti itu untuk dijadikan furnitur dan bisa dijadikan untuk dijual ke berbagai negara. Terus yang terbaru nih, Indonesia sebenarnya punya sumber daya lithium yang banyak untuk apa ya, untuk pembuatan baterai untuk otomotif. Nah, ini merupakan salah satu gitu teman-teman, eh, barang yang bisa dijual gitu di Indonesia gitu ya, menjadi sumber lah gitu. Tetapi kalau misalnya kita lihat eh, programnya Pak Jokowi ya, kita nggak bakal mengeksporkan barang mentah lagi seperti itu. Kita mau mengekspor barang-barang yang sudah at least sudah setengah jadi, work in process, ataupun barang yang sebenarnya sudah jadi. Nah, untuk kelompok kami, oke, kelompok kami itu sebenarnya bukan kelompok kami ya, ini kan sebenarnya pengerjaan individu, tapi dalam penugasan ini, oke, apa sih produk andalan yang sebenarnya yang bisa banget nih untuk dijual gitu dan punya banyak pangsa pasarnya gitu ya. Kalau menurut saya dan berdasarkan hasil analisis research dari tim saya, bahwa barang yang bisa dijual itu berupa teh gitu. Kenapa? Karena teh itu banyak gitu Indonesia dan bisa dipadukan dengan rasa-rasa yang ada gitu. Kalau dari tim kami, kelompok kami itu membuat namanya teh usokya gitu ya. Sebenarnya usokya itu pun punya filosofinya tersendiri gitu, tapi udah dijelaskan di video-video di kelompok kami. Jadi boleh mampir di link video kami gitu ya. Nanti bisa dicari teh usokya, terus lihat aja brand namanya teh usokya seperti itu. Oke, getting aside from that, oke, teh itu bisa menjadi barang-barang yang sebenarnya bisa diekspor gitu ke luar negeri ya, tapi dengan syarat kita nggak ngirim daun gitu ya, tapi kita udah apa ya, sudah merombak lah gitu, atau sudah melakukan konversi gitu ya, dari bahan mentah tadi itu berupa teh, terus dicampur ya dengan tenaga kerja Indonesia sehingga memunculkan peluang kerja, menjadi teh yang dari kelompok kami itu memadukannya dengan rasa jahe. Kenapa? Karena eh, target pasar kami itu orang-orang di luar negeri gitu ya, yang punya iklim dingin seperti itu, iklim salju. Jadi ditambah dengan rasa teh sama rasa jahe mengakibatkan bisa apa ya, bisa menghangatkan badan lah seperti itu. Jadi ya target pasarnya ya barang negara-negara yang berada di luar negeri seperti itu. Jadi hal lain yang menjadi analisis ya, kenapa mau membuat ke luar negeri, karena
berdasarkan verka yang sebelumnya juga sebenarnya analisis yang ada bahwa kebutuhan teh di dunia itu sangat banyak gitu. Eh, negara bahkan negara-negara adidaya kayak Amerika itu butuh apa ya, butuh mengekspor bukan ekspor, butuh impor agar kebutuhan teh mereka itu tercukupin gitu. Mereka ada kalau namanya sih negative balance kalau nggak salah ya, negative trade gitu. Jadi mereka sendiri bahkan nggak bisa memproduksi sehingga mereka harus ngekspor impor ya teh tersebut gitu ya. Nah itu bahkan kita nggak tahu sebenarnya, belum ada analisis lebih lanjut apakah tehnya itu yang udah setengah jadi ataupun udah jadi gitu ya. Maka bisa dilihat di sini ada apa ya, ada demand yang cukup besar sehingga supply kami itu bisa menjadi apa ya, eh, menjadi alternatif gitu untuk menjual produk teh seperti itu. Oke, itu itu terkait produk ekspor yang bisa menjadi andalan di Indonesia gitu. Oke, thank you, itu aja. See you next video.